Shalom, selamat sore. Nama saya Herman Rarawi, orang tua dari Wiruri Helena Aprilian Rarawi yang kuliah di Unpad. Pekerjaan saya adalah purna tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura. Helena adalah anak kami yang nomor 2 dari 4 bersaudara. Dengan program adik ini sangat menolong kami sebagai orang tua dari segi pembiayaan, tapi juga sangat menolong anak-anak kami dalam menuntut ilmu di luar Papua, dengan harapan hasil pendidikan yang mereka peroleh kemudian akan bermanfaat dan berguna untuk pengabdian kepada masyarakat. Ya, sebagai orang tua kami sejak mulai sekolah, anak-anak diarahkan untuk terus menggunakan waktu dengan baik dalam pendidikan, baik mulai dari TK sampai ke SD, SMP, dan kemudian ke SMA dan seterusnya ke perguruan tinggi. Sebagai orang tua berharap anak menggunakan waktu dan kesempatan itu dengan baik untuk menimba ilmu, karena ilmu itu berguna untuk masa depan, manfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan bangsa dan negara itu. Untuk kesehatan, pilihan dari anak sendiri, dan sebagai orang tua kami tetap mendukung untuk memberi motivasi dan memberi dorongan untuk tetap fokus dalam belajar. Sebagai orang tua ya memang berharap bekerja di Jayapura atau di Papua, karena dengan ilmu yang diperoleh sangat berguna dan bermanfaat apabila praktekkan atau diaplikasikan kepada masyarakat di Papua yang masih membutuhkan pelayanan kesehatan dalam kehidupan di Papua. Namun kalau kemudian apabila anak kami dia bisa dapat bekerja di luar Papua, itu pun juga sebagai orang tua kami tetap memberikan dorongan untuk anak bisa lebih mengaplikasikan ilmunya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Melihat dari manfaat yang diperoleh oleh anak kami khususnya, tapi juga anak-anak Papua yang pada umumnya menerima program ini punya nilai positif. Untuk itu kami juga berharap ke depan tetap dilaksanakan dengan memberi prioritas kepada anak-anak yang punya kemampuan akademik, tapi juga punya budi pekerti yang baik untuk bisa tetap mengikuti program adik. Menurut kami pada umumnya pemerintah memberi perhatian sangat besar untuk pendidikan di Papua. Kami mungkin berharap hal-hal yang menjadi kekurangan sementara dalam program itu, terutama tenaga pengajar atau guru, mungkin lebih ditambah lagi untuk wilayah Papua pada umumnya dan daerah-daerah yang terpencil pada khususnya untuk lebih meningkatkan pendidikan di Papua. Perkenalkan, saya Wiruri Helena Aprilian Rarawi, merupakan lulusan ADM Bali tahun 2013 dan melanjutkan di Adik Bandung di Universitas Padjadjaran tahun 2016, mengambil studi di Fakultas Keperawatan. Sekarang saya sudah memasuki semester 2 di Profesi Keperawatan Unpad. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Bapak saya sudah merupakan pensiunan PNS dan ibu saya adalah guru PAUD. Jadi saya awalnya masuk ke adik Unpad itu karena dari ADM Bali sendiri itu menyarankan saya untuk melanjutkan. Jadi saya memasukkan berkas-berkas ke kepala sekolah, terus dilanjutkan ke Kementerian Pendidikan, lalu menunggu hasil pembagian. Pada saat itu sama seperti SBMPTN juga, kita memilih mau di mana sekolahnya. Jadi saya pilih di Universitas Padjadjaran untuk jurusannya kedokteran sama psikologi di Padjadjaran. Lalu universitas selanjutnya itu ada di Universitas 11 Maret. Tapi setelah menunggu beberapa bulan, nama saya masuk di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Jadi saya lanjut di
Fakultas Keperawatan. Pada saat itu sebenarnya saya juga bingung berangkat tidak ke sana gitu. Tapi kata papa pergi dulu, coba dulu, siapa tahu bisa diubah atau bagaimana. Intinya berangkat dulu ke Jatinangor. Jadi saya awalnya kira Universitas Pajajaran itu ada di Bandung. Tapi ketika saya ke sana diarahkan ke Jatinangor. Pada saat sampai di Jatinangor tuh kayak shock awalnya begitu. Tapi akhirnya lanjut saja ikut mendaftar, ikut ospek. Pada saat itu ospek dari kampus, lalu lanjut lagi ospek ke fakultas-fakultas gitu di Fakultas Keperawatan, berkenalan dengan teman-teman yang ada di Fakultas Keperawatan, lama-kelamaan dengan senior, mengikuti semua alur sampai bisa jadi mahasiswa baru. Semester pertama, semester kedua saya mulai jatuh cinta dengan keperawatan. Iya, karena keperawatan itu memberi saya kesempatan untuk bisa menolong orang lain atau melayani orang lain dengan sepenuh hati. Karena kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia, seperti kebutuhan untuk disayang, kebutuhan untuk diberi makan, bahkan sampai ke kebutuhan-kebutuhan yang kompleks seperti oksigenasi, cairan, dan lain-lain. Itu saya mulai melihat bahwa ketika kita melayani orang dari keperawatan, kita melayani dengan sepenuh hati, seperti itu. Jadi saya mulai jatuh cinta dengan keperawatan, akhirnya bertahan sampai sekarang saya lanjut di profesi keperawatan untuk mengambil titel nurse dari Fakultas Keperawatan Unpad. Ya. Kalau selama di kampus itu saya banyak mengikuti kegiatan, kebetulan dari kampus itu kalau pertama kali saya masuk, biasanya kita yang Kristen ada persekutuan mahasiswa Kristen, jadi kita ikut persekutuan mahasiswa Kristen. Terus juga selama di kampus yang paling saya ingat, kan biasa banyak kepanitiaan juga, tapi kalau untuk organisasi saya ikut pertama masuk itu yang PMKK itu membantu di bidang diakonia. Terus habis itu saya ikut juga di Radio Unpad, jadi produser sama announcer di Radio Unpad. Lanjut selama 2 tahun saya ikut sebagai produser sama announcer di Radio Unpad. Setelah itu saya di kampus dipilih sebagai ketua PMKK Persekutuan Mahasiswa Kristen Katolik di Fakultas Keperawatan Unpad. Jadi itu kegiatan saya yang paling signifikan. Sebagian besar ikut kepanitiaan, organisasi-organisasi. Saya juga ikut pelayanan di gereja IPDN, karena IPDN dan Jatinangor itu sedikit dekat untuk tanah Papua. Sebenarnya ketika saya pulang kemarin S1 mengikuti wisuda di sini, sampai sekarang saya di sini, saya berusaha untuk melihat Papua dari sudut pandang kesehatan sendiri gitu. Jadi banyak hal yang paling jadi pertanyaan saya adalah bagaimana secara komunitas kita meningkatkan kesehatan ini, terutama angka kematian yang masih banyak karena kecelakaan misalnya seperti itu. Saya berharap ke depan bisa secara spesifik bisa menurunkan hal-hal itu. Mungkin itu sih yang paling ini, tapi karena saya pikir saya masih butuh banyak pengalaman karena situasi profesi juga daring. Jadi saya punya rencana untuk melanjutkan S2 dulu atau tidak magang di dinas kesehatan mungkin, atau pokoknya mencari pengalaman dulu supaya hal-hal seperti itu kan hal yang besar, itu bisa tercapai. Kesannya itu luar biasa ya, maksudnya saya tidak bisa sebagai saya saat ini kalau saya tidak mengalami mendapatkan ADEM dan adik kayak gitu. Tapi karena saya sudah mendapatkan ADEM, saya lanjut lagi berproses ke adik, baru saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara seperti ini. Istilahnya ADEM merubah banyak hal, adik juga merubah banyak hal dari saya, sehingga saya bisa belajar dunia luar dan juga bisa mengasah diri saya, karakter saya, sehingga saya bisa menjadi saya yang lebih baik sekarang. Jadi istilahnya ADEM, adik itu bagian yang paling besar dalam kehidupan saya. Dulu pada saat mendapatkan ADEM itu saya dari sekolah, kebetulan saya di sekolah itu kita kalau di SMP, saya kan lulusan SMP Negeri 1 Jayapura. Jadi di SMP 1 itu memang ada kelas-kelas yang kelas-kelas inti lah istilahnya. Kelas inti itu ada beberapa kelas, jadi anak Papua yang dari kelas-kelas itu direkomendasikan untuk mengikuti program ADEM ini. Jadi akhirnya nama saya juga termasuk di situ untuk mengikuti program ADEM ini. Akhirnya saya melengkapi berkas-berkas, lalu memasukkannya. Terus dari segi administrasi saya lulus, habis itu lanjut lagi ke tes tertulis kayak gitu. Setelah tes itu juga puji Tuhan lulus. Setelah dari tes itu baru kita dari nama-nama itu yang diumumkan. Jadi ada beberapa orang yang memang diumumkan dari radio, dan nama saya ada di situ juga. Pada saat itu syok banget karena kayak
tidak pernah, pokoknya ada 9 orang nama yang lolos di radio itu, dan nama saya ada di urutan ke-7, dan itu saya kaget banget karena tidak berharap akan lulus karena kayak tidak terlalu pintar menurut saya gitu. Tapi puji Tuhan lulus, akhirnya ikut pembekalan selama 1 minggu. Dari situ baru kita bisa diberangkatkan ke Bali. Kalau mau dibilang mencukupi sekali, betul-betul mencukupi juga memang tidak, karena memang keperluan kita juga banyak sebagai anak muda, mungkin sebagai mahasiswa, mungkin apalagi mahasiswa kesehatan kan pada saat itu kos-kosan juga di sana lumayan. Tapi puji Tuhannya ketika baru masuk di kampus dari Universitas Padjadjaran, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa seperti bidik misi, ADEM, kita untuk mendapatkan asrama. Jadi selama 1 tahun di Jatinangor kita mendapatkan asrama untuk kayak mulai beradaptasi lah istilahnya dengan situasi Jatinangor. Jadi kita tinggal di asrama dulu, setelah itu baru kita bisa ke kos-kosan. Jadi untuk bisa mengatur uang itu ya berusaha semaksimal mungkin sih dari uang itu, bagaimana caranya supaya yang paling penting adalah uang itu bisa memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dulu. Nanti setelah dari situ mungkin biasanya dari orang tua membantu ketika ada kekurangan kayak gitu. Untuk tanah Papua banyak sih, tapi yang paling penting adalah supaya sumber daya manusianya itu meningkat gitu, dari segi pendidikan juga itu bisa merata di sini, dan juga kesehatan juga. Terus kita sama-sama bisa menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Terus juga dari masyarakat Papua supaya anak-anak Papua terutama yang sedang bersekolah di luar Papua gitu, supaya lebih sungguh-sungguh kuliah di sana, supaya ketika istilahnya ketika kita melewati masa kuliah dengan baik, kita dibentuk dengan baik, kita menjadi karakter yang baru, sumber daya manusia kita juga akan meningkat. Jadi ketika kita kembali ke Papua, kita bisa lebih lagi mengembangkan. Menurut saya sejauh ini sudah banyak berkembang sebenarnya. Ketika saya pulang kemarin, banyak sekali anak muda yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa, membuka bisnis-bisnis yang hebat juga, membantu mensupport PON ini, penyelenggaraan PON ini. Dan itu sudah luar biasa. Hanya lebih lagi sungguh-sungguh untuk kuliah, apalagi teman-teman yang sedang merantau, supaya bisa kembali membangun sumber daya manusia yang jauh lebih baik. PON Papua, torang bisa.